الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب سبحان اليوم قاصدنا واغفر لنا خطايا واسعا الكرم يا رب ولا يضيع رسول الله إذ الكريم وتجلى باسمك يا رب فإن من جودك التضييع ومن علومك علم النور لكل يوم من الأموال يا معين يا سلام سلنا والمسلمين بالنبي وصلنا وبرب المؤمنين يا صلاة سلام مسلمين مسلمين ولو بصام مهلكين وصلاة الله على المبلوغ وعلى آله وصحبه وتابعين سلمنا والمسلمين إنما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة بنت القبول وتم من كل سور ومأمول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم الله الرحمن شيخنا معلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومبيت بمزدلفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة عظمه وبكم في الدارين آمين قال الطبيب ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف سن من ليلة النحر dan bermalam di Muzdalifah meskipun sebentaran dari pertengahan malam yang kedua dari malam nahar. Wajib haji setelah ihram di miqat yaitu yang kedua bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau habis melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka malam harinya menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah itu adalah tempat yang dikhususkan untuk bermalam para jamaah haji yang waktunya masuk pertengahan malam yang kedua. Jadi malam dibagi dua, setengah yang pertama dari jam 6 sampai jam 12, setengah yang kedua dari jam 12 sampai subuh. Nah, waktunya mabit itu sudah masuk pada pertengahan malam yang kedua, yakni di atas jam 12 malam. Jadi kalau sudah masuk jam 12 malam ke atas, maka itu sudah masuk waktu bermalam di Muzdalifah. Pelaksanaannya pada tanggal 10 Zulhijjah, malam nahar, habis wukuf di Arafah. Berapa lama? Walau saatan, meskipun cuma sebentar, sesaat aja. Tapi kita di sana karena diatur, maka mengikuti arahan. Ya, mengikuti arahan.
nggak bisa sebentar itu lalu pergi, enggak. Ya, karena kan ada arahannya, ada kelompoknya, ada kloternya, ada rombongannya, tinggal ngikutin bis yang sudah disediakan. Wa mabitun bimina, yang kedua bermalam di Mina. Setelah bermalam di Muzdalifah, maka bermalam di Mina. Ini wajib hajinya. Mu'zamul layali ayami tasyrik. Ya, bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Jadi malam hari tasyrik itu malam 11, malam 12, malam 13 itu malam tasyrik. Itu wajib berada di Mina. Wajib berada di Mina. Naam. Inna fara qabla ghurubi syamsi liyaumi tsani jaza wa saqata anhu mabitul lailati salisati wa yu yaumiha. Apabila ia pergi keluar dari Mina sebelum matahari terbenam di hari yang ke-12, maka boleh dan gugurlah bermalam di Mina pada malam ketiganya dan melontar jumrohnya. Ya, kan waktu bermalam dan melontar jumroh itu terhitung pada tanggal 11, 12, 13. Itu bermalam di Mina malam harinya dan siang harinya melakukan melontar jumroh di Mina. Nah, kalau dia hari yang ke-12 sebelum matahari terbenam sudah nafar, sudah keluar dari Mina, ya, sudah keluar dari Mina, maka itu boleh. Dan untuk bermalam di malam yang ketiga serta melontar jumroh pada hari yang ketiganya itu gugur. Itu yang disebut dengan nafar awal. Jadi kalau dia ada dua pilihan, ingin melaksanakan bermalam di Mina dan melontar 3 jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, silakan. Ya. Dan dia ingin bermalam di Mina dan melontar jumrohnya hanya pada tanggal 11, 12. Malam 11 dia bermalam di Mina, 11-nya dia melontar 3 jumroh. Berikutnya malam ke-12 dia bermalam di Mina, siang harinya melontar 3 jumroh. Itu namanya sudah dapat 2 hari di Mina. Lalu pada hari ke-12 dia pergi melakukan nafar, pergi ke Mekah. Boleh. Sehingga pada hari yang ketiga nggak perlu lagi bermalam di Mina dan tidak perlu lagi melontar jumroh. Itu namanya nafar awal. Nafar awal. Jadi kalau 2 hari di Mina, tanggal 11, 12, baik malam ataupun siangnya, lalu pergi ke Mekah, itu namanya nafar awal. Ya. Tapi kalau dia sampai 13 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, 3 hari dia di Mina, itu namanya nafar sani. Nafar sani. Ya. Jadi 3 hari di Mina namanya nafar sani, 2 hari di Mina namanya nafar awal. Syaratnya nafar sani jangan sampai dia maghribnya masih ada di Mina. Kalau maghribnya masih ada di Mina, malam
ke-13 maka dia wajib itu ya tetap bermalam dan melontar 3 jumrah. Tuh, ya, melontar 3 jumrah. Jadi andai kata bis sudah datang, udah buru-buru langsung berangkat sebelum waktu maghrib. Kalau waktu maghrib baru mau berangkat, nggak bisa. Dia harus bermalam di Mina. Kalau dia tetap pergi, dia wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Ya, itu yang namanya nafar awal dan nafar sani. Wa inna ma yajibul mabitu fi layaliha li ghairi ri'ai wa ahli siqayati. Dan hanyalah wajib bermalam di malam-malam tersebut pada hari-hari tasyrik itu bagi orang yang bukan tukang angon kambing dan bukan tukang yang nyiapin air. Bagi dia bermalam di situ 13 itu bagi orang yang bukan tukang ngangon kambing. Kalau yang bisa ngangon kambing, nah itu dikasih dispensasi. Kalau bukan yang tukang nyiapin air minum, itu dikasih dispensasi. Selain itu tetap dia harus bermalam. Karena di Masjidil Haram itu ada orang yang suka ngasih air, ya. Kalau dulu, kalau sekarang sih udah ini, lain lagi. Air udah banyak. Nama ahli siqayah. Itu mabit di Mina, rukun wajib haji. Wa tawaful wada'i dan tawaf wada. Ya. Tawaf wada. Li ghairi haidin wa makiyin illam yufarik makkata ba'da hajihi. Dan tawaf wada, tawaf pamitan. Ya. Tawaf wada, tawaf pamitan. Li ghairi haidin bagi orang yang tidak mengalami haid. Ya, bagi orang yang tidak mengalami haid. Jadi tawaf wada masuk dalam bagian dari wajib haji. Ya, wajib haji. Tapi pendapat yang lebih kuat dia itu bukan wajib haji. Ya, tapi dia kewajiban yang sifatnya tersendiri. Kalau orang mau umroh, kalau mau umroh dia berarti harus mau ninggalin umroh harus tawaf wada. Itu kewajiban tersendiri. Secara umum bagi orang yang mau meninggalkan Mekah tawaf wada. Yang mau meninggalkan Mekah tawaf wada. Ya, tawaf wada itu wajib bagi orang yang tidak haid. Kalau haid nggak boleh masuk ke Mekah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Nggak bisa dia. Wa maki bagi orang yang bukan ahli Mekah. Kalau orang yang mukim di Mekah ya nggak perlu tawaf wada, karena dia pasti ada di situ. Illam yufarik maka ba'da hajihi. Kalau dia belum meninggalkan Mekah setelah hajinya. Setelah haji dia belum meninggalkan Mekah. Nah itu dia tawaf wada.
Wa ramyun ila jamratil aqabati ba'da intisafi lailatin nahri sab'an. Dan wajib haji lagi melontar jumrah Aqabah setelah masuk pertengahan malam hari nahar sebanyak 7 kali. Nah, jadi wajib haji tuh melontar jumrah Aqabah ya, setelah malam pertengahan. Jadi kalau habis dari mabit di Muzdalifah itu menuju ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Jumrah ada 3, ada jumrah ula, ini ya, ula, wusto, Aqabah. Ya. Nah, ini pada tanggal 10 Zulhijjah ya, itu jumrah Aqabah, berarti melewati ula dilewatin, wusto dilewatin, langsung ke Aqabah. Ini namanya jumrah Aqabah. Ya sambit sebanyak 7 kali, selesai udah cukur. Nah, itu tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Mulainya kapan? Pertengahan malam. Habis mabit di Muzdalifah. Cuman biasanya kalau yang rombongan itu naruh barang-barang dulu, naruh tas dulu ke kemah. Naruh di sono, sudah rapi, menjelang subuh, sudah rapi di situ, sholat subuh, lalu berangkat ke Muzdalifah untuk melakukan ke Mina untuk melakukan lontar jumroh Aqabah. Ya. Wa ilal jamarati salasi ba'da zawali kulli yaumin min ayyami tasyriqi sab'an sab'an. Dan melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah. Setelah gelincir matahari setiap hari dari hari-hari tasyrik sebanyak 7 kali 7 kali. Nah, melontar 3 jumrah itu pada tanggal 11, 12, 13. Dimulai dari waktu zuhur. Nah, tuh ya. Ula, wusto, Aqabah, sambit. Terus 3 kali itu. Ini sudah, besoknya tanggal 12, lempar lagi. Ula, wusto, Aqabah. Besoknya 13, ula, wusto, Aqabah. Ma'at tartibin bainal jamarat. Dilakukan tertib antara jamarat. Tertib. Ya, dari ula, wusto, Aqabah. Jangan Aqabah, wusto, ula. Jangan. Emang udah disetting pintu masuk dari sini. Kalau lewat dari sono, nah, itu lawan arus. Jadi udah begitu. Semuanya tuh ya, ada yang lantai 3, 2, rendah, pertama gitu ya. Itu biasanya dikhususin. Ini orang-orang dari Asia, lantainya lantai sekian terus dikhususin. Bihajarin melontarnya dengan batu. Ai bima yusamabi yang dinamakan dengan batu. Pakai batu lantar, jangan pakai sendal ya. Pakai batu. Walau aqiqan wa bilauran. Meskipun batunya batu akik. Ya, meskipun batunya batu akik. Bacan ya. Nah, sambit-sambit itu. Ya. Nah, itu nggak masalah, boleh. Atau batu-batu yang lain. Asalkan batu. Batu bilaur. Walau taraka ramiya yaumin tadarakahu fi ayyabi baqi ayami tasyrik. Kalau dia meninggalkan lontar 1 hari, tanggal 11 dia nggak sempat lontar, atau tanggal 12 dia nggak sempat lontar. Tadarakahu fi baqi ayami tasyrik, maka ia menyusulnya pada sisa hari tasyrik. Jadi tanggal 13 dia tanggal 12 Zulhijjah belum sempat melontar jumrah Aqabah karena sakit.
Tuh ya. Nanti tanggal 13 dikerjakan 2 kali. Tanggal 13 dikerjakan 2 kali. Jadi melontar 2 kali. Wa ila lazimaudam. Kalau enggak dilakukan wajib bayar dam. Tuh, beli kambing lagi. Ya, wajib. Bitarki salasi ramayatin faksar. Dengan cara meninggalkan 3 lontaran atau lebih. Kalau enggak melakukan itu. Ya. Wa tujbarul wajibatu bidamin. Kalau yang wajib bila ditinggalkan diganti dengan bayar dam. Ya, kalau yang wajib itu kan ihram di Miqat, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, ya. Bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, ya. Bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Itu wajib haji. Ya. Wajib haji, ihram di Miqat, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar jumrah Aqabah, bermalam di Mina 3 malam, melontar 3 jumrah. Tuh ya. Itu namanya wajib haji. Tuh. Wajib haji. Itu wajib dilakukan. Kalau dia ninggalin itu wajib bayar dam. Ya. Tapi kalau rukun harus, nggak bisa diganti. Waktu sama hazi aba'adhan. Ini dinamakan aba'ad. Sama seperti sunnah aba'ad. Jadi ada gantinya. Ya, itu tentang perjalanan haji. Jadi simpelnya kalau haji, gambarannya ya, ketika kita datang ke Mekah, mau mengerjakan haji tamattu, maka niat di Miqat, di Bir Ali, ataupun di Yalamlam, setelah itu sampai di Mekah melakukan umroh. Mulailah kerjaan umroh di Masjidil Haram dengan cara tawaf 7 kali, selesai tawaf, sa'i, habis sa'i, cukur. Selesai kerjaan umroh. Lalu nunggu lagi pada tanggal 8, maka sudah mulai diangkut ke Mina, ke Arafah. Memulai haji. Mulai niat ihram dari hotelnya masing-masing. Ya, dari maktabnya masing-masing hotelnya. Setelah dia niat, lalu berangkatlah menuju ke Arafah. Pada tanggal 8. Bermalam di Arafah. Jadi Arafah tuh malamnya 2 kali. Ngerasain malam. Malam di Arafah, berdiam di situ, mulai pelaksanaan Arafah pada tanggal 9 zuhur. Sudah mulai zikir di situ, fokus ya. Nah, karena ihram, setelah dia menunaikan wukuf di Arafah, nanti malamnya berangkat ke Mina. Ya, ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah berdiam sejenak pada 12 malam ke atas, diam sejenak, setelah itu menuju ke Mina. Ya. Di Mina narotas, setelah narotas lalu jalan kaki menuju ke melontar jumroh. Yaitu apa? Melontar jumroh Aqabah. Ula usto Aqabah. 7 kali. Tuh ya, melontar jumroh Aqabah. Setelah itu cukur. Habis cukur, kembali ke Mina, ke perkemahan. Dari Mina lalu melakukan itu tanggal 10. Malamnya harus berada di Mina. Di Mina. Ya. Dari Mina bermalam, pagi harinya masuk hari ke-11. Nah, itu boleh dia
melontar jumrohnya zuhur, itu waktu fadilahnya, boleh juga sebelumnya. Lalu dia melontar 3 jumroh, ula, wustu, akobah pada tanggal 11. Ya. Balik lagi, malam ke-12 harus berada di Mina, jangan kemana-mana. Bermalam di Mina, nginep di situ. Ya. Maka pada hari yang ke-12 melontar 3 jumroh lagi, ula, wustu, akobah. Malam ke-13 bermalam di Mina lagi. Habis bermalam di Mina, besok harinya pagi-pagi melontar 3 jumroh. Lontar ula wutu akobah. Setelah 3 jumroh, nah, balik lagi ke kemah, mulai berangkat ke Mekah lagi. Untuk ngapain? Melakukan tawaf ifadah. Melakukan tawaf ifadah. Sampai di Mekah tawaf ifadah itu sudah pakai pakaian rapi, pakai baju. Karena kalau sudah habis mencukur di Mina, berarti sudah tahalul ya, awal. Tuh, tahalul awal. Sudah melontar, sudah boleh ukur. Pakai baju biasa. Nanti setelah dia tawaf ifadah dan sa'i selesai, tuh ya, sa'i selesai, lalu dia pulang. Selesailah perjalanan haji begitu. Ya, selesai ya. Jadi pulang habis dari Mina ke Mekah melakukan tawaf, sa'i, udah selesai. Kelar tuh perjalanan haji begitu. Ya, jadi nggak lama. Ya, dari tanggal 8 ke 9 sampai tanggal 13 atau 14. Ya, cuma 5 hari perjalanan ibadah haji. Jadi gitu ya. Udah ada gambarannya haji ya. Yang belum berangkat, udah ada gambaran. Oh haji begitu. Nah gitu haji. Jadi asal udah tahu gambaran, udah. Jadi nanti kalau orang berangkat haji, itu udah gambaran. Oh dia kesini. Nanti abis ini nih, dia ngapain nih? Udah boleh nerka-nerka. Ya, udah pandai nerka gitu ya. Ah, ini habis wukuf pasti langsung ke Muzdalifah nih. Ntar habis Muzdalifah ngapain lagi nih? Nah, berarti dia langsung ke Mina. Apa Mina tuh? Untuk melontar jumroh Aqobah. Habis melontar jumroh Aqobah ngapain tuh? Nyukur. Orang nyukur umumnya. Ya, habis nyukur ada yang mau ke Mekah langsung tawaf ifadah, ada yang balik ke Mina aja. Tawaf ifadah pilihan. Tawaf ifadahnya pilihan. Mau melakukan tawaf ifadah sehabis mencukur jumroh Aqobah atau juga bisa melakukan tawaf ifadah setelah selesai melontar 3 jumroh. Itu tinggal pilihan. Cuman kalau mau melakukan tawaf ifadahnya sehabis mencukur, sehabis melontar jumroh Aqobah, itu perginya sendiri. Ya, artinya tidak dikoordinir, dia pergi sendiri, ngeteng gitu, ya. Gitu, pergi sendiri. Nah, tapi kalau setelah melontar 3 jumrah itu sama rombongan. Rombongan umumnya ya kembalinya ke Mekah untuk tawaf ifadah yaitu setelah ya, melontar 3 jumrah gitu, ya. Tsumma qala wa sunanuhu al-hajju ghuslun fatayammum. Wallahu a'lam bissawab. Ini bacaannya. Hmm?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil hadisati, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang menentukan segala yang mungkin. Makhluk itu sifatnya mungkin. Dan juga mengatur segala yang bahru. Ya kita inilah, kita ini mungkin, kita ini bahru. Disebut mungkin ya, karena status kita sebelum diciptakan itu ada dan tidak statusnya sama. Ya, itu disebut mungkin. Ya. Mungkin sebelum diciptakan. Contoh, si Fulan, ya, si perempuan ini, apakah dia punya anak atau tidak, itu masih bersifat mungkin. Karena ada anak dan tidak ada anak masih memiliki kesamaan. Itu mungkin namanya. Mastawafihi nisbatul wujudi wal adam. Ada dan tidak memiliki derajat yang sama. Itu mungkin. Ya. Ada dan tidak memiliki derajat yang sama. Itu mungkin namanya, sama. Kita nggak bisa katakan dia itu punya anak. Orang belum ketahuan. Kita juga nggak bisa mengatakan, oh nggak punya anak. Belum ketahuan. Manusia statusnya sebelum Allah, sebelum diciptakan, itu statusnya masih mungkin. Ya, ada dan tidak namanya mungkin, masih sama. Tuh ya. Nah, dari derajat yang sama Allah tentukan. Nah, itu namanya menentukan sesuatu yang derajatnya ada dan tidak menjadi ada. Itulah ketentuan Allah. Ya, itulah ketentuan Allah. Muridun lil kainat, menentukan yang mungkin, yang tadinya masih memiliki kesamaan. Mengatur yang bahru. Apa itu bahru? Bahru itu adalah sesuatu yang ada awalnya. Terjadinya kita itu ada awalnya. Sesuatu yang ada memiliki permulaan disebut bahru. Jadi secara global adalah contohnya makhluk. Makhluk itu memiliki dua sifat. Pertama, sifat mungkin sebelum diciptakan. Kedua, sifat bahru setelah diciptakan. Jadi semuanya makhluk Allah yang menentukan dan makhluk Allah yang mengatur semuanya. Kita nggak punya hak, nggak punya kekuasaan di dalam menentukan ataupun mengatur. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw nafin aw dhurrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Dan bahwasanya tidak ada sesuatu baik atau buruk, manfaat atau bahaya, melainkan semuanya dalam ketentuan Allah Ta'ala. Jadi semuanya tuh kita mendapatkan yang baik, mendapatkan yang buruk, kita mendapatkan yang bermanfaat atau mendapatkan sesuatu yang mudarat bahaya, itu semua berada di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Atas kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi enggak hanya yang enak-enak saja, yang buruk pun juga Allah yang nentuin. Gitu ya, Allah yang nentuin. Itu yang harus kita yakinin. Ya. Yang harus kita yakinin. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki niscaya bakal ada. Kalau Allah menghendaki ini bakal ada. Wa ma lam yasha, dan yang tidak Allah kehendaki lam yakun, enggak bakal ada. Apa yang Allah kehendaki pasti ada. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki maka tidak akan ada.
Jadi kita tidak punya hak mengatur ini dan itu. Ya. Kita hanya berkeyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada diri kita dalam kehendak Allah Ta'ala. Itu ya. Yang kedua, kita boleh melakukan ikhtiar. Ya. Kita boleh melakukan ikhtiar. Ya. Ketika menyangkut yang wajib, maka wajib berikhtiar. Ya. Ketika menyangkut sesuatu yang wajib dan yang haram, kita wajib berikhtiar melakukannya. Yang haram wajib berikhtiar meninggalkannya. Tuh. Kalau tidak menyangkut perkara yang haram dan yang wajib, maka ikhtiar itu menjadi pilihan kita. Silakan ente. Ente mau silakan, nggak mau juga silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil wujudi zarratan au yuskinuha duna iradati la ajazu anhu. Kalau makhluk semuanya berkumpul untuk menggerakkan sebesar biji zarrah untuk ada, setitik biji sawi untuk ada, sepakat atau ingin mendiamkannya tanpa kehendak Allah, nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Ya. Jadi semua atas kehendak Allah. Orang berusaha ingin mengalahkan dia. Semuanya ingin mengalah. Kalau Allah belum menghendaki dia bakal kalah, nggak bakalan kalah. Nggak bakalan kalah.
Nah, ya. Jadi seandainya seluruh makhluk semuanya berkumpul untuk menggerakkan sesuatu yang kecil menjadi ada atau ingin menetapkan menjadi tidak ada tanpa kehendak Allah, nggak akan sanggup, nggak akan sanggup. Orang berusaha ingin menyingkirkan, ya. Orang berusaha ingin menyingkirkan, ya. Berusaha ingin menyingkirkan pada tahun sekian sampai tahun sekian. Kalau Allah belum menghendaki dia lengser, kagak bakalan lengser. Gitu ya. Biar kata dia bergerak semuanya, bergerak semuanya. Ayo kita lengserin. Kalau Allah belum menghendaki lengser, dia kagak bakalan lengser. Tuh. Tapi kalau memang dia punya kekuatan apapun, berusaha, tuh ya. Kalau memang Allah Ta'ala bakal cepat lengserin, nggak capek-capek, dia bakal lengser sendiri. Itulah. Ya. Nah, apa fungsinya, faedahnya? Menanamkan di dalam diri kita agar kita jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, agar kita jangan jadi orang yang lemah, pesimis, putus asa. Disitulah kekuatan di dalam memahami, mengenal di mana Allah maha menentukan sesuatu. Jadi kita nggak usah sombong. Kalau kita nggak kenal sifat Allah yang menentukan, itu bisa sombong. Gue yang bakal ini, nah sombong ente. Emang yang nentuin ente, sombong. Ya udah dah, percuma dah, gue nggak bakalan. Semuanya nggak usah, jangan takut, jangan pesimis, jangan putus asa. Tuh ya, semuanya Allah nentuin. Kalau ente masih bisa berusaha, lakukan, gitu. Lakukan sesuatu, gitu. Kenapa? Karena apapun kalau sekiranya Allah menentukan dia bakal hilang, bakal hancur, hancur. Udah, lakukan sebisa ente lakukan. Jangan menjadi orang yang putus asa, pesimis, dan juga jangan jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan dengan sifat Allah di mana segala sesuatu Allah yang nentuin. Gitu. Kalau kita nggak kenal ini, ya sombong bisa-bisa. Tuh ya. Kalau kita nggak kenal ini, putus asa. Nah, yang ada frustasi. Tuh. Yang ada apa lagi tuh? Ya, stres. Nah itulah. Nah itulah fungsinya mengenal sifat Allah di mana Allah maha menentukan segala sesuatu. Lihat Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa. Ya. Dia ingin ngadu sama Allah. Dia coba. Ya Allah izinkan hamba. Satu hari aja. Ingin memberi makan seluruh makhluk hidup ini. Gitu ya. Oh gitu? Iya. Ya sudah. Kasih makan ikan yang ada di laut. Disuruh kasih makan. Baru satu ikan ngasih makan. Masih kurang-kurang juga tuh ikan. Waduh. Iya. Berat juga nih, ini baru satu ikan. Ini badan udah makin kurang ini nih. Tuh. Ya, jangan sombong. Gitu. Jangan sombong. Walaupun badanmu kuat belum tentu. Ya. Ya, jadi bagian irodah ketentuan Allah tidak melepaskan adanya ikhtiar. Tapi dengan ikhtiar jangan menjadi orang yang pesimis dan frustasi. Kenapa? Karena kita sudah melatar belakangi di mana Allah memiliki kehendak tersebut. Palestina, kalau memang ya, Allah tidak menghendaki hancur, bagaimanapun berupaya menghancurkan Palestina, gak bakalan hancur. Tuh, gak bakalan hancur. Sekuat apapun itu Israel, sekuat apapun bantuan-bantuannya, kalau Allah gak menghendaki hancur, gak bakalan hancur. Tuh, gak bakalan hancur.
Ya. Atau Israel kuat. Kalau Allah menghendaki dia bakal hancur, nggak usah capek-capek, toh dia juga bakal hancur sendiri. Kalau Allah menghendaki dia dihancur. Jadi semua atas kekuasaan Allah, gitu. Nah, kita terkait dengan irodah kehendak Allah hanya bisa melakukan ikhtiar, tapi ikhtiarnya tetap jangan sampai berlebihan menjadi sombong, dan juga ikhtiarnya jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis, putus asa. Kenapa? Itulah sudah didukung dengan sifat irodah Allah Ta'ala. Gitu. Jadi hidup nggak capek. Kalau kita lepas dari irodah Allah, hidup capek. Tuh ya, mau ke sini, aduh gue belum dapat juga, aduh pusing dah. Pusing. Ah udah dah. Tuh ya. Pusing, capek hidup jadi, ah udah dah. Emang saya berusaha udah. Mau ngapain lagi? Ya udah. Gak usah capek-capek ente. Jangan dibikin susah hidup hanya karena urusan dunia. Gitu. Tapi kan kita perlu ikhtiar. Ente masih sanggup ikhtiar. Masih kerjain. Kalau capek masih terusin juga. Ya enggak, ya udah berhenti. Gitu. Ukur badan, ukur kondisi kita. Kayak gitu. Itu ya. Wa annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin la yushbihu kalamal khalqi. Dan Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha berbicara dengan kalamnya yang qadim, yang azali. Yang tidak bisa menyerupai kalam makhluk. Satu lagi kita meyakini Allah maha mendengar, melihat, berbicara. Itu Allah. Ya. Kita harus yakin ketika Allah maha mendengar, maka berhati-hatilah setiap perkataan yang kita ucapkan. Ketika Allah maha melihat, maka berhati-hatilah setiap tingkah laku yang kita perbuat. Allah maha berbicara, gitu ya. Maka ya, yakinilah bahwa Al-Quran kalam Allah yang benar-benar berisikan hukum-hukum, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil intisari dalam kehidupan sehari-hari. Dan sifat kalam Allah la yushbihu kalamal khalqi. Allah berbicara tapi nggak sama dengan kalam makhluk. Kalau makhluk itu bisa ya, ada awalnya, ada suaranya, ada bahasanya, ada hurufnya. Tapi kalam Allah tidak memiliki kesamaan dengan kalam makhluk. Wa annal Qur'anal azima kalamuhul qadim. Adapun Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Al-Quran itu kalam Allah juga yang qadim. Apa kalam yang qadim? Kalau qadim itu nggak ada awalnya. Al-Quran kalam Allah yang qadim. Wa kitabuhul munazzalu ala nabi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu Al-Quran. Wa annahu subhanahu wa ta'ala al-khaliqu li kulli syai'in war-raziqu lahu wal mudabbiru wal mutasarrifu fihi kaifa yasha laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un yu'ti man yasha yamna'u man yasha yaghfiru liman yasha yu'adzibu man yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun semuanya nggak ada yang Allah Ta'ala tidak ciptakan. Raziqulahu, Allah yang memberi rezeki semuanya. Mudabbiru, Allah yang mengatur kehidupan kita. Mutasarrifu fi, Allah yang melakukan, memperbuat sesuatu apapun kepada makhluknya. Kaifa yasha, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Laisa lahu fi mulki munazi', nggak ada yang menentang dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, nggak ada yang bisa menentang. Tuh, ya. Wala mudafi'un, enggak ada yang bisa nolak kalau sudah dalam kekuasaan Allah.
Ya, kalau sudah dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah, nggak ada yang bisa tentang. Ketika Allah katakan jadi, jadi. Ketika Allah tidak, tidak. Yu'ti man yasha, Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki. Allah ingin memberi sesuatu kepada hambanya. Nggak akan bisa orang menolak pemberian Allah. Yamna'u man yasha, Allah mencegah seseorang. Nggak akan sanggup ada orang yang berusaha memberinya kalau Allah tidak menghendakinya. Tuh, ya. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni orang-orang tertentu. Ada orang yang Allah ampuni, ada orang yang Allah tidak ampuni. Ya. Yu'adzibu man yasha, Allah mengazab yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah azab karena perbuatannya, ada orang yang Allah azab karena hal lainnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka tidaklah ditanya apa yang, janganlah Allah ditanya apa yang Allah perbuat. Justru mereka yang akan ditanya nanti. Enggak usah ngata, enggak usah nanya perbuatan Allah. Kenapa sih Allah melakukan ini? Kenapa sih Allah melakukan itu? Allah kayaknya tidak adil. Allah, perbuatan Allah ditanya. Jangan. Justru kita nanti yang bakal ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan kau tanya perbuatan yang Allah lakukan. Itu ya. Jangan ditanya, jangan diprotes kalau cara kita. Kenapa sih kok dia orang kafir, nggak sholat, tapi kok punya harta banyak. Ini kok ini, Allah adil gak ya? Jangan ditanya perbuatan Allah. Itu ya, jangan ditanya. Justru kita nanti yang bakal ditanya. Apakah kau kayak Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, kalau bahasa pertanyaannya, ya Allah, bagaimana sih engkau bisa menghidupkan orang yang mati, ya Allah? Allah ditanya. Nanti bisa dibalikin lagi. Awalam tu'min? Tuh. Ente nggak percaya, Im? Gitu ya. Nggak percaya. Tuh ya, dibalikin lagi, nggak percaya, Bang. Kalau aku yang melakukan itu. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak ya Allah, aku biar tenang aja hatiku. Nah, kalau bisa jawab. Nah, kalau kita banyakkan protes mulu kepada perbuatan Allah, ntar kalau ditanya lagi, kan repot lagi. Jadi jangan sekali-kali nanya perbuatan Allah, serasa kita ini tidak terima apa yang Allah perbuat. Jangan. Nanti kita yang bakal ditanya nanti. ثم قال وأنه تعالى حكيم في فعله عدل في قضائه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من الاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.